Konsistenlah dalam melangkah, sebab dia tak akan pergi kemana-mana. Dia akan tetap berdiri kokoh sebagai tujuan, mengakhiri langkah di ujung lelah, menyambut raga yang kian melemah. Jam di tangan sudah menunjukkan pukul 11 siang. Matahari di atas base camp bersinar dengan lembut, seperti menyelami para pendaki yang bersiap untuk menyapa alam. Ada tawa dan gurauan di sudut-sudut base camp, namun juga ada wajah-wajah yang khusyuk memeriksa ulang barang bawaan. Perbekalan, senter, dan botol air mineral, semua terasa seperti ritual, sebuah penghormatan kepada perjalanan yang akan segera dimulai. Matahari perlahan merangkak lebih tinggi, seolah memberi tanda bahwa waktunya hampir tiba. Semangat yang terpendam mulai meluap, dan suara-suara kecil berubah menjadi seorang penuh antusias. Pulang kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat. Berdoa dimulai. Telah selesai. Di bawah langit yang biru dan mentari yang tersenyum, langkah pertama dimulai. Di base camp ini, cerita perjalanan kita berakar, di mana rindu akan puncak menggugah keberanian yang tersembunyi. Dua jalan terbentang, dengan roda, draw ojek memelas sepi, membawa tubuh menaki lebih cepat. Hanya dengan Rp20.000, namun cukup untuk memangkas waktu dan tenaga. Atau dengan kaki sendiri, meniti setiap jengkal tanah yang membawa kita lebih dekat pada arti perjuangan. Mulai ramai lagi ya timnya. Ya, mulai berkumpul kembali, alhamdulillah. Belakang ada. Coba jalan kaki karena terlalu sering kalau naik gunung tuh suka pakai ojek. Nyobain jalan kaki, mantap. Coba menikmati gitu. Bagi mereka yang memilih berjalan kaki, perjalanan ini adalah dialog tentang alam. Langkah-langkah kecil menggema, berteman dengan gemerisik dedaunan dan nyanyian burung yang menyambut. Tetapi setiap detiknya adalah persembahan bagi jiwa yang ingin lebih dekat dengan semesta. Di setiap perjalanan, ada cerita yang tak pernah sama. Di antara debu dan pepohonan, base camp perlahan menjauh, dan pos pertama mulai mendekat. Namun, yang terpenting bukan hanya tentang sampai, melainkan bagaimana kita memilih untuk memulai. Kalau yang sebelum-sebelumnya, saya ke Gunung Cikra itu via pemancar. Paling hebat sih kalau pemancar. Nah, kalau di sini banyak yang ngomong sih, jalurnya itu paling ramah untuk pemula dan paling aman. Kebetulan tadi saya dari base camp itu jalan kaki ya, mau mastiin jarak tempuhnya berapa jam. Karena kebanyakan sih kalau yang naik ke sini pakai ojek dari base camp. Kalau pakai ojek katanya 5 menit. Kalau jalan kaki katanya 1 jam, kita pastiin aja. Di sini, di jalan menuju pos 1, kita diajak merenungi, bukan soal cepat atau lambat, tapi soal bagaimana hati melangkah. Karena sejatinya, pendakian bukan hanya tentang puncak yang dituju, tetapi perjalanan yang mengajarkan kita untuk bertumbuh. Oke, info dari base camp sampai pos 1. Kita memerlukan waktu kurang lebih 30 sampai 45 menitan. Oke, kita lanjut dari pos 1 pos 2. Perjalanan menuju pos 2 adalah kisah tentang pendewasaan. Langkah semakin berat, napas mulai tak beraturan, dan tubuh mulai merasakan lelahnya pendakian.
Di tempat ini, kami belajar untuk menghargai proses, menghormati alam, dan lebih mengenal diri sendiri. Langit yang tampak lebih dekat mengingatkan kami bahwa tujuan itu nyata. Meski jalannya penuh liku, pos 2 menjadi pengingat bahwa setiap langkah, seberat apapun, membawa kita lebih dekat pada mimpi yang kita kejar. Di antara semangat yang meluap, ada Dipa, seorang gadis yang memeluk mimpi untuk menjejak puncak. Namun takdir berbicara di langkah pertama. Sebelum kakinya sempat menapaki jalur pendakian, kakinya sudah lebih dulu cedera. Di wajah Dipa ada senyum yang tetap terjaga. Langkahnya mungkin tertatih, namun semangatnya tak pernah goyah. Dipa mengajarkan kami semua bahwa di balik lutut luka ada cerita keberanian yang indah. Dan meski perjalanan ini dimulai dengan rasa sakit, ia tetap percaya setiap perjalanan punya akhir yang membawa keajaiban. Dan saat ia tiba di puncak nanti, senyumnya akan lebih lebar dari siapapun. Karena ia tahu perjuangan melawan rasa sakit membuat setiap langkah terasa lebih bermakna. Tadi kita berangkat dari pos 1 sekitar jam 1. Sekarang jam 1.45, berarti dari pos 1 ke pos 2 cuma 45 menit dengan kontur jalan yang tidak terlalu menanjak. Cuman kalau musim hujan agak sedikit leur kalau kata orang Sunda mah. Masih enjoy emangnya, enak ya. Mantap pokoknya mah. Cuman ya bekas motor lah, jadi agak ngerel gitu. Kalau buat pemula nih, pemula cocok nggak? Kalau buat pemula cocok. Recommended ya? Sangat recommended. Cuma dianjurkan dari base camp ke pos 1 diusahakan pakai ojek. Karena ripuh kalau nggak pakai ojek. Pokoknya nikmati aja fasilitas yang ada, jangan nyiksa sorangan. Kata-kata hari ini, jangan karena seseorang kamu melupakan segalanya. Kamu bawa ke gunung mahnya mobil butut. Well, matahari tak kunjung merona jingga saat perjalanan menuju pos 3 dimulai. Seolah mengiringi langkah-langkah terakhir sebelum malam mengambil alih. Udara semakin tipis, dingin perlahan merayap, dan tubuh yang lelah mulai merindukan kehangatan tempat berlindung. Namun, semangat tak surut, karena di depan sana, pos 3 menunggu sebagai pelukan terakhir sebelum malam berlabuh. Halo teman, ini mas sekedar saran kalau ke gunung jangan pakai parfum. Barusan teman pakai parfum diserang lebah. Di sepanjang jalan, hutan terasa lebih sunyi. Hanya suara ranting yang patah di bawah kaki dan gemericik dedaunan yang menjadi teman setia. Di setiap tanjakan yang terjal, ada doa yang terucap dalam diam, mengalir bersama irama napas yang semakin berat. Alam di sini mengajarkan ketangguhan, membisikkan bahwa keindahan sejati tak pernah mudah untuk digapai. Saat pos 3 mulai terlihat, rasa lega menyapa seperti teman lama. Tempat ini bukan sekadar pemberhentian, ia adalah titik temu antara usaha dan rasa syukur. Dan ketika tenda berdiri kokoh, angin malam menyapa lembut, membawa aroma tanah basah dan dingin pegunungan. Cahaya senja yang tersisa menyapu wajah, mengingatkan kami bahwa tubuh ini adalah sebagian kecil dari semesta yang luas. Di pos 3, keheningan berubah menjadi kenyamanan. Tenda menjadi tempat kita berbagi cerita, tawa, dan memeluk kehangatan dalam kebersamaan. Esok, perjalanan akan berlanjut, tetapi malam ini adalah milik kami. Sebuah jeda yang sempurna di tengah perjuangan, sebuah pengingat bahwa rumah bukan hanya soal tempat, tetapi juga tentang rasa.
Selamat pagi sahabat Pepalam dimanapun kalian berada. Sekarang jam 5 kurang sedikit. Tadinya rencana summit mau jam 3 ya, dikarenakan kapahung hujan, angin juga, jadi mungkin mau berangkat sekarang. Mudah-mudahan bisa 1,5 jam lah ke atas. Sekarang kita mau menuju ke puncak. Oke. Pukul 5.30 dini hari, langkah kami mulai kembali. Udara pagi membawa kabut yang tebal, membungkus jalur pendakian dengan misteri. Lampu-lampu kecil di kepala berjuang menerobos tirai kabut, mengungkap jalan setapak yang terasa semakin licin dan penuh tantangan. Pepohonan yang semakin rapat menjelma menjadi siluet misterius, seolah menjadi penjaga yang mengingatkan alam harus dihormati, bukan ditaklukkan. Pos 4 menjadi tujuan yang samar, tersembunyi di balik kabut. Di sana, tak ada janji akan kenyamanan, hanya perhentian sementara untuk meneguhkan tekad. Ketika akhirnya sampai, kabut masih melingkupi dunia. Di pos 4, di antara bayang-bayang pepohonan dan dingin yang menggigit, kami menemukan kehangatan dari harapan. Karena perjalanan ini bukan tentang melihat cahaya, melainkan tentang percaya bahwa cahaya itu ada, bahkan saat dunia ini terasa gelap. Jam menunjukkan pukul 6.12 pagi. Langit masih tersembunyi di balik kabut tebal, sementara angin kencang menyapa wajah yang dinginnya yang tajam. Trek yang basah, sisa guyuran hujan semalam menentang setiap langkah yang kami tapaki. Seolah alam menguji, bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan. Pokoknya pendakian Gunung Cikuray ke Tapak Road recommended lah buat pemula. Selain treknya yang ramah, di Tapak Road juga, jadi kenapa disebut recommended? Karena di setiap posnya udah difasilitasi, seperti di pos 1, pos 2, pos 3 itu mata airnya udah disediakan. Bahkan di pos 3 juga udah tersedia musola sama WC, jadi aman buat. Di bawah kerapatan hutan yang masih basah, dedaunan berkilau oleh sisa-sisa hujan. Setiap gemerisik langkah menyatu dengan irama angin, menciptakan harmoni sunyi yang menggetarkan hati. Di sini, pendakian terasa lebih dari sekedar perjalanan fisik. Ia menjadi perjalanan di dalam diri, menguji batas keyakinan dan tekad. Ketika akhirnya sampai, pos 5 berdiri sebagai pelukan sederhana di tengah keagungan alam. Kabut masih menari di antara pepohonan, angin masih bernyanyi, dan jejak-jejak hujan semalam mengingatkan kami akan kekuatan alam yang tak terduga. Kabut mungkin menutupi pandangan, namun hati yang teguh akan selalu menemukan jalan. 6.35, berarti estimasi waktu dari pos 4 ke pos 5 kurang lebih 15-20 menit. Tanpa sadar, jam di tangan pun menunjukkan pukul 6.35 pagi. Angin masih menggulung dari segala arah, dinginnya meresap hingga ke tulang. Kabut tebal tak juga menyerah, menyelimuti setiap langkah dengan keheningan putih yang misterius. Tetesan hujan mulai hadir, menambah tantangan pada perjalanan ini, namun juga menyajikan simfoni alam yang tak bisa diabaikan. Jalan yang licin, tanah yang berlumpur, dan akar-akar pohon yang tersembunyi di balik kabut memaksa kami melangkah dengan lebih hati-hati. Dan ketika akhirnya sampai, pos 6 berdiri seperti oasis di tengah badai kecil. Angin masih berhembus, kabut masih setia, dan hujan terus turun. Namun di tempat ini ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Nah, untuk estimasi waktu dari tadi pos 5 ke pos 6 kurang lebih 30 menit, 25 menit sampai 30 menit lah.
Sekarang jam 7.27, 7.28. Kita lanjut puncak aja. Langkah demi langkah terasa lebih berat. Bukan hanya karena medan yang menanjak, tetapi juga karena dingin yang menyelinap tanpa permisi. Kabut putih menari di sekeliling, menyembunyikan apa yang ada di depan. Seolah puncak adalah rahasia yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang tak menyerah. Pepohonan mulai jarang, tergantikan oleh batu-batu besar yang basah oleh embun. Dunia seakan mengecil, hanya berisi kami dan kabut yang tak berhenti mengikuti. Tepat pukul 7.49 pagi, kami tiba di puncak, berdiri di antara dingin dan menggigil, dan kabut yang masih bersikeras menyembunyikan dunia. Angin berhembus tanpa henti, membuat tarian kabut yang melingkupi setiap sudut pandangan. Langit di atas samar, dan bumi di bawah seolah menghilang. Dalam keheningan itu, puncak terasa seperti ruang antara mimpi dan nyata. Namun, alam memiliki caranya sendiri untuk memberikan kejutan. Perlahan, kabut yang mulai menipis, seperti tirai yang dibuka dengan hati-hati. Seketika dunia berubah. Apa yang sebelumnya tersembunyi kini terungkap dalam keagungan yang membuat napas tertahan. Gunung-gunung di kejauhan, lembah yang luas, dan awan yang menggantung rendah di bawah kami menciptakan pemandangan yang tak tergambarkan. Matahari yang malu-malu akhirnya memancarkan sinarnya, menyapu kabut yang tersisa, menjadikan segalanya berkilau. Di saat itu, puncak terasa seperti tempat yang suci, persinggahan jiwa yang lelah, sekaligus pengingat akan keajaiban semesta. Kami berdiri dalam diam, terpesona oleh pemandangan yang seperti lukisan. Semua perjuangan, lelah dan dingin yang menggigit tubuh terasa lenyap, tergantikan oleh rasa syukur yang melimpah. 2821 Cingulai, mantap! Puncak ini bukan sekedar tujuan, tetapi hadiah atas setiap langkah kecil yang kami ambil. Meski jalannya penuh dengan tantangan. Dan saat kami berdiri di sini, di atas dunia, hati kami berbisik. Ini adalah hadiah dari perjalanan, dan kami bersyukur telah berani melangkah. Terima kasih dan salam lestari. Sampai bertemu kembali di perjalanan kami berikutnya.